Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 12 Maret, kita akan membahas sebuah topik yang diberi judul Mengasihi Sesama Manusia Sesuai dengan Perintah Tuhan. Yang akan kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 dan ayat ke-35. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, marifat kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu melalui pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami ini dengan hati terbuka dan penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 dan ayat 35. The Gospel of John, the 13th chapter, verses 34 and 35. Mari kita baca bersama-sama. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. In a nutshell, kita tahu daripada pemberitaan firman ini bukan perintah yang baru dalam arti pertama kali, perintah ini sudah ada sebelumnya. Cuma sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan sekali lagi bahwa saat dia tidak hadir lagi di bumi ini bukan berarti kasih itu berhenti, tapi dia mengingatkan mereka untuk saling mengasihi. Standarnya adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi sesamanya, sesama kamu. Nah, ini adalah trademarknya yang belum pernah terjadi di dunia ini. Ini trademark yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu in a nutshell yang akan kita beritakan. Nah, saya akan mendahului pemberitaan firman pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Yayasan Kanergi mendapati bahwa agar dapat meraih keberhasilan dalam bekerja apapun yang kita kerjakan, bidang apapun yang kita tekuni, kemampuan membangun hubungan satu dengan yang lainnya lebih penting daripada pengetahuan. Kita banyak melihat akan hal-hal yang ini. Penelitian ulang oleh yayasan itu menunjukkan bahwa hanya 15% dari kesuksesan seseorang ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis tentang pekerjaannya, tentang apa yang sedang ditekuninya. 85% sisanya ditentukan sikap pribadi dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Dengan kata lain, kecerdasan emosional EQ memegang peranan penting dalam meraih kesuksesan. Ini terbukti dari hasil penyelidikan. Nah, Alkitab memerintahkan kita untuk ramah seorang terhadap yang lain, karena ini merupakan background atau landasan atau fondasi daripada kecerdasan emosional itu. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita sekalian. Efesus 4 ayat ke-32. Sesungguhnya Alkitab mengatakan agar kita mengasihi sesama. Artinya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri sebagai ukurannya. Kita tahu kita tidak pernah akan menyakiti diri kita. Kita akan memperlakukan diri kita dengan baik, dan Alkitab berkata, perlakukanlah orang lain seperti diri kita ingin diperlakukan. Ini sebagai basis daripada untuk mengasihi sesama. Di dalam hal ini, itu tertulis dalam kitab Injil Matius 22 ayat 39 sebagai referensinya. Perintah ini pada awalnya diberikan Yesus kepada para muridnya sebagai tanda bahwa mereka adalah murid Kristus. Ide untuk mengasihi sesama ini kemudian meluas, bahwa sesama kita yang dimaksudkan tidak hanya orang yang tinggal atau bekerja di dekat kita, tetapi juga
orang yang kita temui di dalam perjalanan hidup kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Dalam hal ini kita juga harus memanifestasikan kasih Kristus kepada mereka. Hal ini terlihat jelas dari cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Sesamanya itu siapa, kata Tuhan Yesus. Nah, dia kasih contoh tentang orang Samaria yang baik hati itu, yang membantu orang Yahudi yang dirampok. Walaupun mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya, tapi dia caring, menunjukkan segala sesuatu, bahkan membayarkan segala perongkosan yang dibutuhkan untuk orang yang disakiti tersebut. Ini sesama, mengasihi sesama. Jadi bersikap sopan, perhatian, dan peduli kepada sesama adalah prinsip rohani yang sangat-sangat mendasar. Itu juga merupakan pedoman yang terpenting dalam membangun hubungan yang menyenangkan dan membahagiakan. Sesungguhnya hal itu pun merupakan kunci untuk meraih keberhasilan di dalam bidang pekerjaan yang kita tekuni. Tujuan kita meneladani semangat Kristus untuk mengasihi sesama semata-mata didasari oleh keinginan untuk taat kepada Allah, dan bukan hanya keinginan untuk berhasil di dalam pekerjaan, tapi taat. Itu alasan yang terpenting. Kasihlah sesama. Nah, kita harus taat di dalam hal ini. Karena dengan mengasihi ini kita menunjukkan kebaikan sebagai tanda atau trademark, branding yang Tuhan berikan sebagai orang Kristen di dalam hal ini. Maka kita akan disenangi orang, dan kita akan lebih banyak mendapatkan informasi, dukungan, bantuan, dan kita akan berhasil dalam apa yang kita kerjakan. Lebih dari itu, tugas utama kita sebagai orang percaya adalah untuk mewujudkan dan mempraktekkan karakter yang mengasihi sesama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apa artinya mengasihi satu sama lain? Artinya apa? Dalam Yohanes 13, ayat yang ke-34, Yesus mengajarkan kita sekalian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Camkan ini, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di dalam hal ini Tuhan Yesus menegaskan sekali lagi, mungkin dia melihat sesuatu di sana. Hei, kalian harus saling mengasihi. Dimulai dari kalian. Baru merembet keluar nanti. Kalau di dalam tubuh Kristus aja sudah saling kotos-kotosan, tidak akan mungkin kita dapat mengasihi yang lain di luar itu. Nah, ciri khas menjadi pengikut Kristus itu adalah saling mengasihi di dalam hal ini ya. Kemudian Yesus menambahkan di dalam ayat ke-35 dari Yohanes 13 ini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana caranya kita mengasihi? Apa artinya mengasihi satu sama lain? Kita harus menjawab pertanyaan ini juga. Kata saling mengasihi dalam ayat-ayat ini mengacu pada sesama orang percaya, karena pada waktu itu Yesus sedang memberikan instruksi kepada para murid-muridnya. Ciri khas menjadi pengikut Kristus adalah kasih yang dalam dan tulus kepada saudara-saudari kita seiman dalam Kristus. Rasul Yohanes mengingatkan kita akan fakta ini di tempat lain, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa, katanya, yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat 21. Karena tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah yang tidak terlihat dan tidak dapat diraba, sementara ia membenci sesamanya yang terlihat dan dapat diraba. Dalam memberikan perintah ini, Yesus melakukan sesuatu yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Dia menciptakan sebuah kelompok yang diidentifikasikan oleh satu hal. Apa itu? Kasih. Jadi kelompok ini akan terkenal dan memiliki branding kasih. Trademarknya kasih. Dikenal melalui kasih. Dengan demikian branding yang diperlihatkan Tuhan Yesus adalah kasih. Ada banyak kelompok di dunia
dan mereka mengidentifikasikan diri mereka dengan berbagai cara. Dengan warna kulit, dengan seragam, dengan minat yang sama, dengan alma mater, dan lain-lain sebagainya. Satu kelompok mungkin memiliki tato dan tindikan. Kelompok lain tidak makan daging. Kelompok lain lagi memakai kopiah, topi. Cara orang mengkategorikan diri mereka sendiri tidak pernah ada habisnya. Tetapi gereja itu unik. Unik banget. Untuk pertama kalinya dan satu-satunya dalam sejarah sampai hari ini, Yesus menciptakan sebuah kelompok yang faktor pengenalnya adalah kasih, dan ini tidak dapat ditiru oleh orang lain di luar kekristenan yang dibangun oleh Yesus Kristus atas dasar batu karang yang teguh. Warna kulit tidak masalah. Bahasa asli apapun bahasa yang ada di dunia ini tidak masalah. Tidak ada aturan tentang diet atau seragam, memakai topi, tidak memakai topi, memakai jas atau tidak memakai jas, atau hal-hal lain yang merupakan tanda dari kelompok tertentu. Tidak ada. Pengikut Kristus dikenali dari kasih mereka satu dengan yang lainnya, satu sama lain. Nah, gereja mula-mula mendemonstrasikan jenis kasih yang Yesus bicarakan ini. Ada orang-orang dari belahan dunia lain yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Mereka sudah barang tentu merasakan kasih yang dihidupi oleh para rasul ini, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mereka yang diselamatkan berkumpul dan segera mulai memenuhi kebutuhan satu sama lain, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 dan ayat yang ke-45. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, kata kuncinya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini adalah kasih dalam bentuk tindakan yang nyata. Dan kita percaya kasih dalam bentuk tindakan ini pasti membekas dalam hati orang-orang di kota itu yang memperhatikan pola kehidupan daripada para rasul di awal-awal pertama ini. Dalam abad pertama. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang telah kita baca bersama tadi. Mari kita simak sekali lagi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, standarnya itu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan dipermuliakan melalui hal ini. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 ini yang barusan kita baca bersama-sama menimbulkan beberapa pertanyaan lain yang perlu kita jawab. Bahkan harus kita jawab. Yang pertama ya, bagaimana Yesus mengasihi? Karena katanya tadi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Perkataannya itu, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, bagaimana Yesus mengasihi? Kita harus jawab itu dulu. Dia mengasihi tanpa syarat, itu yang disebut sebagai agape love. Roma 5 ayat yang ke-8. Dengan pengorbanan, dia mati di kayu salib pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita sedang jahat-jahatnya, pada waktu kita sedang mengacukan tinju kita menghadap surga dengan segala kesombongan kita, dia mati bagi kita. Mengorbankan dirinya bagi kepentingan umat manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dengan pengampunan, Efesus 4 ayat 32. Dan selamanya tanpa berkesudahan kasihnya ini. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Pada saat yang sama, kasih Yesus itu kudus. Tidak ada embel-embel lainnya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi sehingga menimbulkan kepura-purakan. Gak ada di dalam hal ini. Kasihnya itu kudus, ditandai dengan kemurnian moral yang transenden.
karena ia kudus. Ibrani 7:26. Puncak dari kasih Kristus yang luar biasa bagi kita adalah kematiannya. Itu klimaksnya, di kayu salib dia mati. Penguburannya dan kebangkitannya. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Orang percaya harus saling mengasihi seperti yang Yesus tunjukkan ini. Karena itu dia berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standarnya apa tadi? Mudah mengampuni, mengasihi dengan tulus, nggak ada sesuatu yang tersembunyi, hidden agenda tidak ada sama sekali di dalam hal ini, dan sebagainya yang telah kita baca bersama-sama tadi, yang kita pelajari bersama-sama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang percaya di dalam Kristus dapat mengasihi seperti Kristus mengasihi. Tadi caranya bagaimana kita pelajari, sekarang bagaimana orang percaya ini yang ditugaskan untuk mengasihi seperti dia dapat mengasihinya. Maksudnya mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Bagaimana caranya? Nah, orang yang percaya kepada Kristus memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam diri mereka. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dengan mentaati Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, orang percaya dapat mengasihi seperti Kristus. Orang percaya sudah seharusnya menunjukkan kasih tanpa syarat, rela berkorban, dan siap mengampuni setiap orang, siap mengampuni setiap saat bagi semua orang yang datang dengan penyesalan kepada mereka. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Orang percaya juga harus menunjukkan kasih Kristus kepada teman, anggota keluarga, rekan kerja, dan lain-lain sebagainya. Bahkan orang percaya juga berkewajiban untuk mengasihi musuh mereka dan berdoa untuk orang yang menganiaya mereka, bahkan memberkati orang-orang yang mengutuki mereka. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Nah, kasih Kristus yang ditunjukkan melalui orang percaya tidak seperti kasih yang dihasilkan oleh kehendak daging yang mementingkan diri sendiri. Ada embel-embelnya. What I get in return. Ini kan egois. Tidak mau mengampuni. Itu salah satu tanda juga. Dan tidak tulus. Itu cara dunia. 1 Korintus 13 ayat 4-8 memberikan gambaran yang indah tentang seperti apa kasih Kristus yang dapat disalurkan oleh orang percaya yang berjalan dalam roh. Jadi kalau kita mau mengerti lebih dalam lagi tentang kasih yang dimaksudkan, kita dapat pelajari itu dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-8. Ini banyak sekali dibicarakan di dalam hal ini. Nah, orang tidak secara alami, bukan naturalnya manusia, mengasihi dengan tipe kasih seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ini. Untuk mengasihi seperti itu, seperti yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 13 ini, harus ada perubahan hati. Hati ini mesti tersentuh dulu, harus berubah dulu. Seseorang harus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Allah dan memahami bahwa Kristus mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk memberi pengampunan kepada dirinya. Nah, kemudian dia harus mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Pada saat itu, dia diampuni oleh Kristus dan menerima anugerah hidup kekal dari Allah di dalam Yesus Kristus yang sesungguhnya, dalam arti yang sesungguhnya. Nah, dia menjadi peserta dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Pada saat dia mengerti akan hal ini, dia telah terlebih dahulu diampuni dari segala kejahatan yang tidak layak diterimanya, namun diberikan pengampunan, maka dia juga layak memberikan pengampunan kepada sesama orang yang berdosa. Apalagi kalau dia berkata orang ini tidak pantas diampuni. Justru dia harus mengampuni, karena Kristus juga melakukan hal yang sama kepada kita. Di dalam hal ini. Di dalam Kristus, dia tahu bahwa dia benar-benar dikasihi oleh Allah. Kehidupan baru yang diterima orang percaya mencakup kapasitas baru untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi. Karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada orang percaya. Jadi, di dalam diri orang percaya tersebut berdiam Roh Allah yang adalah kasih, di mana kasih ini tidak bersyarat, rela berkorban, ikhlas dan mengampuni. Kasih ini tulus dan murni. Roma 5 ayat kelima. Saling mengasihi adalah mengasihi sesama manusia seperti Kristus mengasihi kita. Nah, mereka yang mengasihi seperti Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan mempermuliakan Tuhan karena melalui kasih yang mereka salurkan kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada sesama saudara seiman mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah murid Kristus yang menyalurkan kasih Kristus di lingkungan di mana mereka berada. Kasih ini adalah tanda pengenal identitas mereka yang berasal dari Allah, yang oleh Yesus diperintahkan agar setiap orang percaya memakai tanda pengenal ini. Jadi itu adalah identitas kita yang kita bawa kemana-mana sebagai tanda pengenal bahwa kita ini murid Kristus. Kalau kita mengaku murid Kristus tetapi penuh dengan dendam, kebencian, kerjanya berkelahi setiap hari, orang akan mempertanyakan ini akan identitas kekristenan ini sendiri. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari 1 Yohanes 4 ayat ke-7 ini? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, ini Rasul mempergunakan perkataan saudara-saudaraku yang kekasih. My beloved brothers. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, Rasul Yohanes menginstruksikan orang percaya dengan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Bukan dari kamu, berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih ini tercatat tadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, dan mereka yang telah diampuni dan diselamatkan olehnya mencerminkan kasih ini, merefleksikan kasih ini di dalam kehidupan mereka. Kita seperti cermin jadinya, merefleksikan. Itu bukan kasih kita, tapi kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Orang percaya akan mempengaruhi dunia dengan menunjukkan kasih Kristus ini kepada orang lain. Dan ini harus dimulai dengan yang dikasihi, mengindahkan instruksi untuk saling mengasihi. Yang dikasihi, yaitu orang percaya, harus mengindahkan instruksi untuk saling mengasihi. Nah, Yohanes menyebut orang percaya sebagai yang kekasih. Yang kekasih. Menyebut orang percaya sebagai kekasih, beloved, mengingatkan akan kasih pengorbanan Allah itu sendiri, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat ke-16. Nah, seorang percaya mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, menyadari bahwa Yesus mengambil hukuman atas dosa-dosanya di kayu salib dan kemudian bangkit kembali. Dan menaruh kepercayaan sepenuhnya hanya kepada Yesus untuk keselamatan. Kisah para rasul pasal yang keempat dan ke-12. Ia tahu bahwa ia benar-benar dikasihi oleh Allah dan hidupnya diubahkan. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Nah, orang percaya menerima Roh Kudus pada saat keselamatan bersamaan dengan kemampuan baru untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi, seperti yang tercatat dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Saudara, barang tentu kita setiap hari harus belajar memperbaiki diri, karena pada saat yang sama kita berjuang melalui keinginan daging untuk mengutuki orang yang bersalah kepada kita. Bukan sesuatu yang mudah. Yesus mengajar murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Standarnya, itu yang telah kita baca tadi. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian,
semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13:34-35 tadi. Orang tidak secara alami mengasihi dengan jenis kasih seperti yang tertera dalam 1 Korintus 13 ini, kata saya tadi. Untuk mengasihi seperti itu harus ada perubahan hati. Kita jelaskan tadi. Nah, ciri khas seorang pengikut Kristus adalah kasih yang dalam dan tulus kepada saudara-saudari dalam Kristus itu sendiri, saudara seiman kita. Orang percaya sejati tidak hanya mengasihi dengan kata-kata atau ucapan atau slogan doang, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran dalam tindak tanduk kita yang kita nyatakan melalui pengorbanan yang kita berikan kepada orang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Standar, jadi catatan saya di sini adalah standar untuk mengasihi yang ditetapkan Yesus adalah seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar ini jangan direndahkan. Nah, ada beberapa perintah untuk saling mengasihi yang terdapat dalam Alkitab yang mengungkapkan seperti apa rasanya saling mengasihi itu. Orang percaya dipanggil untuk berdamai satu sama lain. Markus 9 ayat yang ke-50. Memiliki pikiran yang sama satu sama lain. Roma 12 ayat 6. Roma 15 ayat yang ke-5. Nanti pada akhir daripada khotbah ini saya memberikan kesimpulan dari ayat-ayat ini. Nah, bersabar satu sama lain dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat ke-32. Menanggung beban satu sama lain, bertolong-tolongan. Galatia 6 ayat 2. Berbicara kebenaran satu sama lain dalam kasih. Efesus 4 ayat 25. Saling mendoakan. Yakobus 5:16. Penting banget. Dan menunjukkan sifat-sifat kasih melalui Roh Kudus dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Kasih itu tidak ada batasannya. Memang orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi. Beberapa kali tertulis di dalam Alkitab seperti dalam Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 15 ayat 12 dan 17, Roma 13 ayat ke-8, 1 Tesalonika 3 ayat 12, 1 Tesalonika 4 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 22, dan sebagainya sebagai referensinya. Banyak sekali tertulis dalam Alkitab jika kita mau meluangkan waktu untuk menyelidiki ini. Dan secara praktis diinstruksikan seperti apa kasih itu. Kasih yang rela berkorban seperti inilah yang menunjukkan kepada dunia siapa Allah dengan harapan agar orang lain bertobat dan mengalami kasih dan pengampunan Allah. Pertanyaan lain yang harus kita jawab secara jujur, sejujur-jujurnya adalah apakah mudah untuk saling mengasihi itu dalam arti apakah mudah untuk mengasihi orang lain dalam arti mengasihi sesama? Mudah nggak? Jika kita menjawab secara jujur, maka jawabannya adalah tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah di dalam hal ini. Namun kita harus berani mengorbankan waktu kita melayani orang-orang seperti itu, terlebih lagi ketika orang-orang tersebut tidak layak dikasihi, tapi justru dalam keadaan itu kita dengan sabar harus mengasihi sampai perubahan terjadi dalam hidup orang tersebut. Mengapa mengasihi orang lain seringkali begitu sulit? Mengapa sulit sih? Why is it so difficult to love one another? Why is it so difficult? Kita harus mempelajari ini juga. Mengasihi orang lain terkadang sangat sulit. Dari waktu ke waktu, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang secara konsisten membuat diri kita tertantang untuk mengasihi mereka. Untuk dapat mengasihi mereka, kita membutuhkan rahmat dan anugerah ekstra. From time to time it happens. It is so difficult to love certain people. We need extra grace that we may love them unconditionally. Tetapi bahkan orang yang umumnya kita sukai sekalipun
terkadang sulit untuk mengasihi mereka secara konsisten. Ada waktu-waktunya kita merasakan sulit. Alasan utama mengapa kita mengalami kesulitan dalam mengasihi orang lain adalah sifat dosa, keegoisan, kepentingan diri sendiri, baik sifat dosa kita maupun sifat dosa orang yang kita coba kasihi. Itu nonjol dari waktu ke waktu. Manusia adalah makhluk yang sudah jatuh, terpisah dari Tuhan dan kuasanya. Kita cenderung bersifat egois, mementingkan diri sendiri, selfish banget, dan mengasihi diri sendiri jauh lebih mudah dan alamiah daripada mengasihi orang lain. Padahal kasih tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak selfish, tapi selfless. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat yang kelima dan Filipi 2 ayat yang ketiga. Memerangi baik keegoisan kita sendiri maupun kecenderungan sifat dosa dan mengatasi keegoisan dan kecenderungan sifat dosa orang lain dapat membuat kasih menjadi sebuah tugas di mana kita harus berjuang melawan keinginan daging kita sendiri. Alasan lain mengapa kita sulit mengasihi orang lain adalah karena terkadang kita salah memahami apa itu kasih sejati. Pengertian kita berbeda dari waktu ke waktu karena kita dipengaruhi oleh emosi yang sedang bergejolak di dalam kehidupan kita. Macam-macam kata-kata yang tidak sepantasnya kita ucapkan dalam kemarahan itu. Karena itulah Allah berkata, marah tetapi jangan berbuat dosa. Diam yang dimaksudkannya dalam waktu-waktu itu. Kita cenderung menanggapi atau menganggap kasih terutama sebagai respons emosional, padahal bukan. Masalahnya adalah kita tidak selalu bisa mengendalikan emosi kita karena seringkali emosi itu terjadi begitu saja tanpa diundang, tanpa peringatan sebelumnya. Kita terjebak dalam emosi yang meluap, di mana akal sehat berdasarkan logika dilumpuhkan seketika akibat emosi yang meluap ini. We are caught in our emotion. And therefore we act foolishly di dalam hal ini. Tetapi jenis kasih yang Tuhan minta kita miliki untuk orang lain adalah jenis kasih yang sama seperti yang Dia miliki untuk kita. Itu standarnya. Itu adalah kasih agape yang intinya adalah pengorbanan, rela berkorban. Dalam bentuk apapun juga. Perasaan kita, waktu kita, dan sebagainya. Uang dan semuanya ini. Kasih Tuhan bagi kita adalah kasih pengorbanan. Jenis kasih yang mengutus Yesus Kristus ke kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia tidak menyelamatkan kita karena kita memiliki karakter atau tabiat yang baik. Dia juga tidak menyelamatkan kita karena kita menyenangkan Dia. Dia menyelamatkan kita karena kasih-Nya tanpa kondisi yang menyebabkan Dia rela mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah kita dapat mengasihi orang lain dan rela berkorban untuk mereka? Bahkan ketika mereka tidak dapat dikasihi. Bisa nggak kita dalam keadaan begitu? Sama seperti Kristus dalam keadaan kita yang begitu jahatnya. Dia mati bagi kita. Agar kita dibenarkan di dalam Dia. Mengasihi orang lain adalah masalah kemauan. Sebuah keputusan dan kehendak di mana kita secara sadar memutuskan, memilih untuk mengasihi terlepas dari keadaan yang ditimbulkan oleh orang tersebut. Jadi tidak ada circumstances yang harus membatasi kita untuk mengasihi. Karena mengasihi ini adalah sebuah pilihan, kehendak kita yang kita pilih untuk kita lakukan. Jadi mengasihi bukanlah masalah emosi, tapi keputusan berdasarkan kemauan dan kehendak yang kita ambil. Allah mati bagi kita pada saat kita berada dalam keadaan
terburuk kita, di tengah dosa kita, di tengah kejahatan kita, ketika kita sama sekali tidak dapat dikasihi. Roma 5 ayat ke-8, Yohanes 15 ayat ke-13. Ketika kita berkorban untuk mengasihi orang lain, kita wajib melihat kedalaman kasih Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat memantulkan kasih Kristus ini ke dunia, di lingkungan di mana kita berada. Yesus memberitahu murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34-35 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dia melanjutkan dalam ayat 35, telah kita katakan tadi, kita baca bersama-sama. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perhatikan, dia mengatakan, Yesus mengatakan, merasa saling. Perhatikan ya, Yesus tidak mengatakan, saya ulang, Yesus tidak mengatakan merasa saling mengasihi. Tapi Yesus berkata, kamu harus saling mengasihi. Dia memerintahkan tindakan, bukan perasaan. Bagian dari kesulitan mengasihi orang lain adalah kita sering mencoba melakukannya dengan kekuatan daging kita sendiri. Mencoba mengobarkan perasaan cinta yang sebenarnya tidak ada. Dibikin-bikin. Hal ini dapat menyebabkan kemunafikan, orang show off, bermain sandiwara, sebagai orang yang penuh kasih. Ketika hati kita benar-benar dingin terhadap sesama, tapi kita menampilkan sesuatu yang lain, sebuah kemunafikan. Kita harus mengerti bahwa kita tidak dapat mengasihi pada saat kita terpisah dari Allah. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yohanes 15, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita dapat menghasilkan buah roh yang penuh dengan kasih. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Kita tahu melalui Alkitab bahwa Allah adalah kasih. Dan roh Allah yang diam di dalam diri kita memampukan kita untuk saling mengasihi. Mungkin sulit bagi kita untuk mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya. Tetapi Tuhan juga membiarkan kesulitan ini terjadi agar kemuliaannya semakin terlihat. Kadang-kadang kita begitu tidak mau mengasihinya karena lagi marah banget. Sengit banget terhadap orang-orang tertentu. Berdoa pun kita tidak mau. Nah, Tuhan izinkan dari waktu ke waktu itu terjadi agar pada waktu kita bertobat, mengerti apa yang harus dikerjakan ini, jelas terlihat kemuliaan Tuhan tersebut yang begitu mengasihi sesama ini. Ketika kita mengasihi orang lain, dalam arti kita mengalami kesulitan ya untuk mengasihi orang lain, justru di dalam hal itu kita melihat dengan mengaplikasikan kasih Kristus yang terdapat di dalam kehidupan kita, terlihat kasih Allah yang tidak pernah ada batasannya. Ketika kita mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi atau memilih untuk mengasihi, bahkan ketika kita tidak menyukai orang tersebut, kita menunjukkan ketergantungan kita pada Tuhan dan membiarkan kuasanya dialirkan di dalam kita dan melalui kita kepada orang-orang tersebut. Mengasihi orang lain itu sulit karena mereka manusia. Dan kita juga manusia yang memiliki perasaan yang sama. Dan kemampuan kita untuk mengasihi orang lain ikut ditentukan oleh pengalaman masa lampau kita. Apalagi kalau pernah disakiti. Sekalipun kita harus mengasihi sesama manusia tanpa kondisi, karena itulah nilai kasih yang sesungguhnya. Namun sebagai manusia, jiwa kita akan memberontak ketika kita diperhadapkan dengan orang yang sulit untuk dikasihi. Justru dalam kesulitan ini kita menjadi lebih menghargai kualitas kasih Tuhan bagi kita. Dan ketika kita mengasihi orang lain, meskipun mereka tidak layak untuk dikasihi, Roh Allah bersinar melalui kita. Dia dimuliakan. Orang lain dibangun. Dan dunia melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita itu.
Nah, kita harus mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita, karena di dalam kasih yang terpancar dari kehidupan kita ini, orang-orang di sekeliling kita dapat melihat dan mengetahui kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Dan tujuan kasihnya bagi kita mencapai kesempurnaannya yang absolut. Itulah makna dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 yang kita baca bersama-sama tadi. 1 Yohanes 4:12, saya ulang sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, Yohanes berkata dalam hal ini bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Tetapi jika Tuhan tidak dapat dilihat, lalu bagaimana Tuhan itu dapat dikenal? Dia nggak bisa dilihat, lantas bagaimana dia dapat dikenal? Dalam 1 Yohanes 18, jawabannya diberikan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus memperkenalkan Bapa kepada kita, karena dia bersama-sama dengan Bapa sebelum segala sesuatu ada. Jadi dari kekal sampai kekekalan selanjutnya, yang tidak pernah berhentinya, Yesus ada bersama dengan Allah. Karena dialah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menceritakan, menggambarkan siapa Yesus itu. Siapa Allah Bapa itu? Maaf, siapa Allah Bapa itu? Dia satu-satu yang dapat menceritakan kepada kita, karena dia berasal dari surga. Dan dia juga satu-satu yang dapat menunjukkan jalan ke surga itu. Apa maksud Rasul Yohanes memasukkan ayat ini ke dalam 1 Yohanes 8 ayat dalam Yohanes 1 ayat ke-18? Kenapa dia memasukkan pengertian ini ke dalam Yohanes 1 ayat 18? Maksud Rasul Yohanes memasukkan ayat ini adalah Allah yang tidak terlihat tetapi dinyatakan dalam putranya ini, kini Allah yang tidak terlihat itu dinyatakan dalam umatnya, jika dan ketika umatnya saling mengasihi. Jadi kepenuhan Allah Bapa dinyatakan dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita. Nah, ya dia mati bagi kita sebagai bukti kasihnya. Dan pada waktu sebelum dia naik ke surga, dia meninggalkan pesan itu untuk kita saling mengasihi. Dengan demikian, branding ini, trademark ini terus berjalan sehingga orang mendapat melihat bahwa kita murid Kristus, yaitu Allah yang adalah kasih hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun Allah tidak terlihat, terlihat melalui perbuatan kasih yang kita nyatakan terhadap sesama kita manusia. Dengan demikian kasih Tuhan terlihat dalam kasih mereka, karena kasih mereka adalah kasih Kristus itu sendiri yang diberikan kepada mereka pada awalnya kepada murid-murid ini oleh rohnya. 1 Yohanes 4 ayat 12 yang barusan kita baca bersama-sama tidak berarti bahwa ketika kita mulai mengasihi satu sama lain, Tuhan datang untuk tinggal dalam kehidupan kita. Tidak sama sekali. Tetapi sebaliknya, melalui kasih terhadap sesama kita, kita membuktikan akan kehadiran Allah yang nyata dalam hidup kita. Jadi kasih terhadap sesama adalah refleksi kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan kita ini. Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah tinggal dalam kehidupan kita. Karena itulah kita merefleksikan ini. Tanpa ini tidak mungkin. Dengan kata lain, meskipun Tuhan tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba karena ia adalah roh, namun Tuhan dapat dilihat pada mereka yang tinggal di dalamnya. Kesempurnaan kasih Allah bagi hidup kita dan tujuan kasih itu dimanifestasikan melalui kehidupan kita menjadi sempurna pada saat kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Maksud Rasul Yohanes adalah bahwa tujuan akhir dari kasih Allah yang diwujudkan dalam Kristus dirancang bukan untuk keselamatan kita, tetapi lebih dari itu agar kasih Allah yang sudah kita terima itu dapat kita manifestasikan melalui saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengasihi satu sama lain sebagaimana Kristus
mengasihi kita adalah bukti bahwa Allah tinggal di dalam kita, bahwa Ia hidup di dalam kita dan mengerahkan kuasanya di dalam dan melalui kita, serta memperlengkapi dan memampukan kita untuk melakukan apa yang sama sekali bertentangan dengan sifat kita pada saat kita terpisah dari Dia yang adalah kasih. Nah, saya sampai kepada kesimpulan kita, summary-nya dalam hal ini. Jadi closing statement saya seperti ini, yang telah saya katakan tadi, saya kutip dari ayat-ayat yang di atas tadi. Jadi, bagaimana kita, orang-orang percaya ini, murid-murid Kristus ini, dapat mulai mengasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Kesimpulannya seperti ini. Kita, orang-orang percaya, mengasihi dengan saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Yang pertama. Yang kedua, kita mengasihi dengan melayani yang satu sama yang lain dalam kerendahan hati seperti Kristus melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Yang ketiga, kita mengasihi dengan bermurah hati terhadap kaum fakir, miskin, para janda, orang yang terkena musibah, dan lain-lain sebagainya. Pelayanan misionaris. Gereja kita menganut kepercayaan untuk pelayanan misi, membantu orang-orang yang terkena musibah. Kita mengasihi dengan sabar, menanggung satu sama lain ketika kesalahan dan ketidakdewasaan terlibat dalam kehidupan. Kita mengasihi dengan tunduk satu sama lain dalam kerendahan hati dan mencari kepentingan terbaik orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Yang berikutnya, kita mengasihi dengan mengatakan kebenaran dalam kasih, bukan dengan berkompromi, hanya karena kita takut mereka akan tersinggung. Katakanlah ya jika iya, katakanlah tidak jika tidak, selebihnya berasal dari yang jahat, kata Alkitab. Jika kebenaran disembunyikan, maka kejahatan itu akan meningkat. Jadi dalam hal ini kita harus menyatakan sejujurnya dalam kasih, agar pertobatan itu terjadi. Jangan takut orang tersinggung, karena tujuan kita baik. Kita mengasihi dengan menolak untuk mengisolasikan diri kita dari orang lain pada saat konflik muncul. Tetapi justru menyelesaikan masalah yang ada dengan kasih, dengan mengutamakan kepentingan komunitas. Kita mengasihi dengan rela berkorban dan rela mengalami ketidaknyamanan dan gangguan dalam jadwal kita, jika itu yang diperlukan untuk melayani dan membantu orang lain. Traveling, mempergunakan waktu kita, dan sebagainya, agar orang tersebut dapat dikembalikan kepada komunitas dalam keadaan yang baik. Kita mengasihi dengan bekerja dalam kasih karunia Allah untuk memampukan orang lain menikmati Kristus sebagai junjungan tertinggi mereka. Amin. Mari kita berdoa sebagai penutup dengan menerima berkat pada akhir daripada sebuah kebaktian itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan sendiri membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Dia berkati engkau saat engkau masuk, dia berkati engkau saat engkau keluar, dia berkati bakulmu, dia berkati tempat adonanmu, dia berkati kandunganmu, dia berkati rumah tanggamu, dia berkati kesehatanmu, dia berkati pelayananmu, dia berkati pekerjaanmu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Diberkati anak cucumu. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya, semua kita yang percaya berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai.
Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.